Bab 89. Menyambut badai. Pilih berdiam diri di kamar setelah selesai makan malam, itu karena Jingga masih berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan amarahnya di depan mereka. Pun saat di meja makan tadi dia sama sekali tidak bicara dengan papanya. Semarah itu Jingga, kecewa dengan keputusan sang papa selama ini menutupi soal Jack yang nyatanya justru tidak adil bagi Nova. Sungguh, seumur-umur baru sekali ini dia merasa papanya bersikap gegabah. Andai saja sejak awal dia tahu, bagaimanapun caranya pasti akan mengusahakan keadilan buat Nova. Tidak malah menuruti keegoisan Jack yang ujung-ujungnya molor hingga sekian lama tahun, hanya karena alasan yang menurut Jingga menggelikan. Takut dibenci dan dijauhi Nova. Omong kosong. Bukankah justru tidak wajar kalau Nova tidak marah, tidak membenci, dan tidak menjauhi anak dari J*L*B Ngestet yang sudah menghancurkan keluarganya? Jingga menyesal kenapa tidak sejak awal berusaha mencari informasi tentang Jack, meski dilarang oleh papanya. Merasa bersalah ke Nova, karena secara tidak langsung papanya ikut andil membuatnya dibohongi dan dipermainkan oleh Jack. Max menyusul ke kamar setelah sempat nongkrong di bawah ngobrol dengan para iparnya. Darren juga masih di bawah. Bahkan, ibu mertuanya juga menyusul ke sini karena Nova masih belum mau diajak pulang. Tetap menempel ke Ibra, sampai makan pun duduk di kursi sampingnya. Kenes merengut kesal papanya diserobot, tapi mana dia tega mengajak Nova ribut sekarang. Naik ke tempat tidur. Hal pertama yang Max lakukan adalah melempar guling kesayangan Jingga ke sofa, lalu nemplok tengkurap di P*L* istrinya yang sedang menyandar fokus dengan ponselnya. Masih marah, Max mendusel di D** Jingga. Menguyal-uyal dua bongkahan K** ni tanda pagar L kesukaannya, lalu sedikit menggigit bagian yang menyembul dari balik tank top istrinya. Jangan mulai lagi, geram Jingga menjambak rambut suaminya kesal. Dadanya saja masih banyak bekas C*P*-nya, sudah mau ditambahi lagi. Empuk, sayangnya nggak ada yang jual bantal kayak gini. Ucapnya malah cengengesan ngelantur. Mulutnya, tegur Jingga greget. Baru tahu, pria pendiam itu tidak selamanya culun. Max buktinya. Biasanya kalau nongkrong di mirror, Jingga lihat dia selalu yang paling anteng. Matanya anti jelalatan, biar disuguhi yang kadang cuma pakai rok super mini dan tank top terbuka model K**T* meliuk seksi menggoda di depannya. Tapi, lihatlah. Setelah menikah ternyata mesumnya tidak ketulungan. Jingga saja kadang sampai salah tingkah malu sendiri, kalau sedang bisik-bisik minta jatah. Nempel dan grepek-grepek begini juga selalu dia lakukan setiap kali ada kesempatan. Padahal niat Jingga belum ingin hamil dulu sebelum urusan ruwet dengan Ramon, soal Nova, kisruh rumah sebelah selesai dengan tuntas. Tapi, dengan kelakuan Max begini sepertinya dia harus pasrah kalau menemang nanti bakal langsung isi. Lagi lihat apa? Max melongok ke ponsel istrinya. Ngecek kampus di rumah lagi ngapain? Jingga tampak tersenyum melihat rekaman CCTV di rumah mereka yang memperlihatkan kucing gemoy itu. Haish, dasar cebol. Kalau tahu genit suka dusel ke istri orang gitu, enggak. Bakal aku pungut bawa pulang. Sungut Max kembali M*L*K Jingga dan membenamkan wajahnya di bongkahan K**L-nya. Awas gigit lagi, tegur Jingga. Enggak, gigitnya nanti saja biar sekalian bisa nies sampai kenyang. Max. Jingga benar-benar menjambak suaminya yang mulut dan otaknya amit-amit mesum. Tapi, setelah melihat dia meringis terkekeh, Jingga mengelus-elus kepalanya. Membiarkan Max nemplok nyaman di pelukannya, ikut melihat tingkah lucu kucing kecil mereka yang sedang terkantuk-kantuk ditemani pengasuhnya. Kamu dapat dari mana kucingnya? Tanya Jingga masih mengelus-elus kepala suaminya. Dari Kim, emaknya dia akan memelihara kucing. Kapan hari? Pamer video anak kucing, jadi ya sudah aku minta saja. Jawabnya tanpa rasa bersalah. Beranak berapa memangnya? Tanya Jingga. 2, satunya aku minta. Tadinya nggak dikasih, karena kan induknya sudah disteril. Tapi, aku maksa. Jawabnya lagi sampai Jingga menatap kulkas menyebalkan itu gedek.
Padahal kalau memang niat mau memelihara kucing, tinggal beli yang jenis apapun juga ada. Max malah malak anak kucing emaknya Kim. Mana induknya sudah disteril lagi, nggak bisa beranak lagi. Kan bisa beli. Kenapa juga harus malak punya emaknya Kim? Omel Jingga, salah sendiri bikin status pamer, Max kembali menggigit. Jingga sampai mendesis merasakan perih, tapi mau menjambaknya lagi juga nggak tega. Max, kenyal wangi, Hon. Dia tersenyum puas melihat bekas C*P** baru di D** istrinya. Minggir. Usir Jingga mendorongnya menyingkir dari pelukannya, tapi Max malah membelit kayak panda. Tahu nggak Hon, tadi siang Kim telpon mau minta anak kucingnya lagi. Sampai uring-uringan dia, karena kena gebuk emaknya gara-gara nyolong anak kucing dikasih ke aku. Nyolong? Kim nggak izin dulu ke mamanya mau ngasih anak kucing itu ke kita. Tanya Jingga sampai melongo. Enggak, geleng Max. Hei, kok gitu sih? Besok kamu balikin empusnya ke emaknya Kim. Bukannya kamu suka sama si cebol. Max mendongak menatap wajah istrinya yang terlihat kecewa, suka, tapi kasihan emaknya Kim. Induknya kan sudah nggak bisa beranak. Lagi Kim juga dapat dari nyolong nggak seizin yang punya. Besok balikin, ucap Jingga. Max tersenyum menarik leher istrinya, lalu MNMBR-nya. Merogoh ponselnya, Max kemudian mengirim pesan. Barulah setelah beberapa saat berbalas pesan, dia menunjukkan isinya ke Jingga. Aku sudah dapat izin dari emaknya Kim. Anak kucingnya nggak apa-apa buat kamu. Tidak usah dibalikin. Dia nggak tahu kalau Kim memberikan ke kita. Senyum Jingga merekah lebar. Senang karena tidak akan kehilangan kucing gemoy lucu itu. Nanti mau pulang atau menginap di sini? Tanya Max yang tangannya mulai usil menyelinap ke balik tangtop dan mengelus punggung. Istrinya, kita lihat nanti. Kalau sudah terlalu malam, ya kita menginap saja di sini. Tapi di rumah sendiri lebih nyaman, Hon. Nggak perlu khawatir nanti desahannya terdengar sampai kamar sebelah. Sahut Max benar-benar membuat Jingga mengelus dada. Siapa memangnya yang mendesah? Sungut Jingga greget. Ya kamulah, masa aku? Nggak sadar, kan? Arg. Dengan sintingnya Max malah benar-benar menirukan suara D***S**H**N istrinya. Saking jengkel dan malu, Jingga mendorong Max menyingkir dari atas T***B***-nya. Namun, Max malah mendekap makin erat sambil tertawa ngakak melihat istrinya ngamuk dengan wajah merona. Keduanya bergulat saling T***N$H tidak ada yang mau mengalah. Jingga, yang ingin melepas pelukan suaminya, sedang Max ngotot mau tetap L***K. Sampai kemudian tubuh Max terjungkal jatuh dari atas tempat tidur setelah kena tendang Jingga. Buff bukannya menolong, Jingga malah tertawa cekikikan melihat Max meringis mengusap jidatnya yang kejedot pinggiran nakas. Nikah baru 2 hari sudah sungut Max bangun. Sini, Jingga merentangkan tangannya. Begitu saja Max sudah nyengir girang. Buru-buru naik dan meringkuk lagi di dekapan istrinya. Sekarang dia tahu, tempat paling nyaman itu adalah pelukan istrinya. Hani, nanti bicara baik-baik dengan papa. Jangan dulu menyalahkan, sebelum mendengar penjelasannya. Dia papamu. Kamu pasti lebih paham seperti apa orangnya. Iya, ini memang sedikit tidak adil untuk Nova. Tapi, papa pasti punya pertimbangan lain sampai menyetujui permintaan Jack menutupi identitasnya. Pesan Max yang masih khawatir karena tadi Jingga tampak cuek ke papanya selama di meja makan. Apapun alasannya, papa kali ini memang sudah salah terlalu melindungi Jack. Jatuhnya malah tidak adil ke Nova. 8 tahun, Max. Bukan 8 minggu atau 8 bulan. Selama itu Jack masih beralasan belum siap. Lihat saja nanti kalau sampai Nova tahu yang sebenarnya, pasti dia bakal dihajar habis-habisan. Nova tulus menganggapnya teman, abang, dan keluarga. Tapi, Jack ternyata malah sengaja datang dengan menyembunyikan hal busuk kebiadaban mamanya. Jingga kembali tersulut saat disinggung soal itu. Terlepas aku sendiri yang juga tidak begitu suka dengan sikapnya yang kurang tegas, tapi Jack dasarnya baik. Kamu pasti merasa dan paham itu.
Dia orangnya tulus. Itu menurutku. Tidak mudah untuk berdiri di tengah dan mengabaikan mamanya, meski Maya jelas-jelas salah. Kita dengar dulu nanti apa penjelasan Papa dan bagaimana keputusan Jack. Ya, bujuk Max. Belum sempat Jingga menanggapinya, pintu kamar diketuk. Bos, dipanggil bos besar di ruang kerjanya. Jack dan JJ juga sudah datang. Seru Nova. Iya, sahut Jingga. Setengah tidak rela Max terpaksa bangun dari pelukan istrinya. Jingga beranjak mengambil kaos oblong untuk dikenakan, lalu menyambut uluran tangan suaminya yang menunggunya untuk turun ke lantai bawah. Mereka baru membuka pintu, ketika menemukan Suminah berdiri mondar-mandir dengan wajah tidak tenangnya. Ada apa? Tanya Jingga, tahu ada yang ingin Nova sampaikan. Karena itulah dia masih menunggunya keluar kamar. Maaf kalau dikira lancang. Aku tidak tahu Jack berbuat kesalahan apa, sampai bos semarah tadi ke dia. Entah apakah ada hubungannya dengan identitas aslinya, yang sepertinya memang bukan orang biasa. Tapi bos, tolong pertimbangkan kalau selama ini Jack juga baik, setia mengabdi, dan tidak pernah melakukan kesalahan yang berarti. Kalau kali ini dia memang salah, tolong jangan terlalu berat menghukumnya. Bagiku dia sudah seperti abang sendiri. Tidakkah kesalahannya masih bisa dimaafkan, bos? Biar kita masih bisa terus bersama-sama lagi. Ucap Nova minta kemurahan hati bosnya untuk memaafkan Jack. Padahal belum tahu duduk permasalahannya seperti apa. Iya, kamu salah kalau minta ke aku untuk memaafkan Jack. Kesalahannya dimaafkan atau tidak, tergantung kamu. Ujar Jingga. Maksudnya gimana? Kok aku malah bingung? Iya. Nova mengernyit dengan bola mata bergerak-gerak. Otaknya sedang berusaha mencerna maksud perkataan bosnya, tapi tetap tidak nyambung. Ya sudah, nanti kalau sudah tidak bingung baru lanjut bicara lagi. Kata Max terkekeh merangkul istrinya melangkah menuju tangga. Jingga menghela nafas kasar. Sebaik itulah Nova. Trauma akan pengalaman pahit hidupnya yang selalu dimanfaatkan dan disakiti orang-orang di sekitarnya, membuat Nova jadi sulit menerima kehadiran orang baru dalam hidupnya. Tapi, kalau sudah dekat dan mendapat kepercayaannya, maka Nova akan jadi orang yang paling tulus dan paling depan saat yang lain kesusahan. Kalau bukan karena sifatnya memang sebaik itu, mana mungkin bisa bestian dengan Hera, Jingga, dan Ruby. Sayang, kali ini dia harus tersakiti lagi karena kepercayaan dan ketulusannya, justru dibuat mainan oleh Jack. Pria yang sudah Nova anggap abang dan keluarga. Masuk ke ruang kerja papanya, di dalam sudah ada Jack dan JJ, Gala, dan Liam. Masih dengan muka keruhnya, Jingga bahkan tetap acuh tak acuh ke papanya. Duduk berdampingan dengan Max di sebelah Liam. Dia menatap lekat Jack yang terlihat kalut. Kalau kedatanganmu cuma ingin menyampaikan pembelaan dan masih berkutat dengan alasan yang sama, lebih baik kamu pergi. Jangan buang waktuku untuk mendengar hal yang malah membuatmu terlihat seperti pecundang. Tingga, tegur Ibra, tapi anaknya kali ini sepertinya benar-benar marah. Bukan cuma ke Jack, tapi juga dirinya. Kamu tahu, Jack, barusan Nova mencegatku. Dia dengan khawatirnya berusaha memohonkan maaf untukmu, meski tidak tahu masalahnya apa. Apapun salahmu, gadis malang yang sudah kamu bodohi selama hampir 8 tahun itu minta aku jangan terlalu berat menghukummu. Dia bilang kamu orang baik yang sudah dianggap abang, juga keluarga sendiri. Nova ingin kalian semua tetap bisa bersama-sama. Jangan sampai ada yang pergi. Jingga terkekeh sinis ke Jack yang menunduk dengan rasa bersalahnya. Dulu mamamu membodohi orang tuanya, sekarang kamu pun melakukan hal yang sama ke dia. Kok tega kamu sampai selama hampir 8 tahun bungkam, seolah tidak ada apa-apa. Apa karena papa mendukung kebohonganmu, jadi kamu berniat terus diam? Cibirnya pedas sampai Ibra saja gedek, karena anaknya yang tidak memberi kesempatan dirinya untuk menjelaskan. Bukan seperti itu, bos, geleng Jack. Kalau begitu, berani tidak kamu bicara terus terang ke Nova sekarang? Tantang Jingga. Akan saya lakukan, tapi beri saya kesempatan untuk bicara dulu, tanggap Jack menyanggupi tantangan Jingga.
Diam memberi Jack kesempatan yang dimintanya. Jingga duduk. Dengan fokusnya ke Jack, masa bodoh dengan papanya yang sekarang pasti greget dan menganggapnya kurang J*R. Salahnya sendiri selama ini juga membantu menutupi soal Jack sampai segitunya. Biar papa sedikit menjelaskannya dulu, Jingga. Lontar Ibra, barulah anaknya itu mau menoleh. Papa memang memberi kelonggaran ke Jack, supaya bisa mendekat ke Nova setelah dulu dia jujur soal niatnya bergabung kita. Papa juga tahu, kamu kecewa karena menganggap ini tak adil buat Nova. Jack sudah berulang kali papa ingatkan untuk segera menyelesaikan masalahnya. Kalau soal harta yang dikuras mamanya dari keluarga Nova, Jack sejak dulu sudah memisah antara uangnya sendiri dengan yang jadi haknya Nova. Semua harta keluarga Septian, sudah lama oleh Jack dipersiapkan untuk dikembalikan ke Nova. Termasuk restoran dan kafe yang keuntungannya sudah dikumpulkan ke rekening tersendiri, jelas Ibra. Ini laporan keuangan dari sebuah aset yang merupakan milik Nova, bos. JJ menyodorkan map di atas meja Jingga yang kemudian diambil dan dilihat oleh Max. Tetap saja aku tidak suka papa curang ke Nova, dengan membantu menutupi kebenaran yang seharusnya dia berhak tahu. 8 tahun, Pak. Lucunya Jack berdalih karena tidak siap dibenci dan dijauhi Nova. Orang waras tentu akan bersikap seperti itu. Siapa memangnya tidak marah mamanya dibunuh, keluarganya dihancurkan, hartanya dikuras, dan hidupnya terlunta-lunta mengenaskan. Nunggu sampai kiamat pun tetap sama. Adalah wajar kalau marah, bahkan ingin balas dendam. Bukankah itu berarti Jack memang tidak berniat jujur ke Nova? Alasan sebenarnya apa kita sama-sama tahu, dengus Jingga. Bos, tadinya aku beneran mau menunggu sampai urusanku dengan Ramon selesai dulu, baru jujur ke Nova. Aku tanpa kalian pasti sulit membalas dia. Soal Nova, aku tidak akan membela diri lagi. Sejak awal aku memang salah, pecundang dan egois. Beneran aku takut dibenci dan dijauhi Nova, tapi di sisi lain juga memikirkan nasib mamaku jika dibalas atas kelakuan jahatnya. Seburuk apapun dia tetap orang tuaku. Nova juga adik sekaligus tanggung jawabku yang belum selesai. Jack bicara serius dengan tatapan memohonnya. Sayang, Jingga sudah terlanjur kesal. Jadi maumu sekarang apa? Menunggu sampai urusan dengan Ramon selesai. Yakin, setelah itu kamu berani mengungkap semua ke Nova. Sanggup berbesar hati seperti Bang Fian, merelakan mamanya untuk membayar atas kesalahannya ke kami. Kamu sangat tahu bagaimana Nova saat sudah dalam keadaan tantrum. Mamamu pasti akan dibalas berkali lipat lebih mengerikan. Cecar Jingga tidak yakin. Iya, Mama Fian dulu juga mati di tangan Darren, setelah semua rentetan kejahatan yang diperbuatnya. Dari berkhianat ke mereka, mencoba menghancurkan keluarga Sasha, membuat Nai celaka nyaris mati dan ke J*Ran. Belum lagi kelakuan J*L*-nya yang juga menghancurkan keluarga dari pria yang direbutnya. Jack sendiri tahu persis itu, bahkan menyaksikan bagaimana Mama Fian disiksa dan mati di tangan Darren. Mungkin karena itu juga dia tidak tega mamanya akan bernasib sama mengenaskan. Diam, Jack tampak menunduk dengan tangannya yang terkepal gemetar. Apa yang selama ini dia takuti, akhirnya menyeretnya tanpa bisa menghindar lagi. Salah tetap. Salah. Siap tidak siap, dia memang harus menyelesaikan semuanya hari ini. Iya, saya sanggup. Mari kita selesaikan semua sekarang. Angguknya. J, panggil Nova dan Pras masuk. Pinta Jingga dengan helaan nafas kasarnya. Badai akan kembali menghempas mereka kali ini. Akan lebih mudah bertarung bersimbah D*R*H dengan musuh, daripada sama-sama tersakiti oleh orang terdekat sendiri. Bukan maksud Jingga menekan Jack, tapi Nova juga berhak tahu semua tentang masa lalu dan keluarganya. Sesakit dan sehancur apapun mereka setelah ini, jauh lebih baik daripada menggenggam rahasia yang bak bom waktu siap menghancurkan mereka semua kapanpun. Ibra diam, membiarkan anaknya mengambil alih kendali dan menyelesaikan semua konflik anak buahnya. Ini juga kesempatan untuk melihat sejauh mana dia bisa bersikap dewasa dan bijak sebagai pimpinan, ketika dipaksa berdiri di tengah perseteruan antara para tangan kanan kepercayaannya.
3 hours later. Bab 90. Nova yang terluka. Babak baru dari kisru perseteruan orang tua mereka, akhirnya sampai juga di penghujung cerita dengan keputusan Jack untuk jujur ke Nova. Bukan, tapi justru akan jadi awal dari kehancuran bagi keduanya. Sama-sama tersakiti dan terluka, hanya karena ulah perempuan biadab serakah yang sekarang setengah sinting otaknya itu. Semua tampak tegang. Tidak ada satupun yang berharap melihat Jack dan Nova nantinya berbalik berhadapan sebagai lawan. Apalagi kalau sampai terjadi pertumpahan darah. Tapi, adalah manusiawi jika Nova bakal habis-habisan membalas apa yang sudah Maya Savitri lakukan ke keluarganya. Terlebih jika tahu mamanya mati di tangan Mama Jack. Duduk gusar di kursi sofanya. Jack makin was-was dengan segala ketakutannya. Bukan masalah jika dia bakal sekarat di tangan Nova. Baginya lebih menyakitkan melihat gadis kecilnya itu terluka dan hancur, karena fakta yang dia sembunyikan selama ini. Max meletakkan map di meja. Benar, di situ memang tertulis jelas data aset apa saja nantinya akan dipindah namakan ke Nova. Termasuk rumah mewah, restoran elit, lahan, dan juga beberapa kafe juga toko kue. Masalahnya, itu tidak akan mengganti apa yang sudah Mama Jack renggut dari Nova, terlebih derita hidupnya selama ini. Nova dan Pras masuk mengekor di belakang JJ tanpa merasa curiga sedikitpun. Bahkan, Nova masih melempar pandang ke Jack dengan raut khawatirnya. Takut pria yang sudah seperti abangnya sendiri itu benar-benar melakukan kesalahan fatal yang akan membuatnya kena hukum dari bos mereka. Duduk, Jingga mengedikkan dagunya. Mengangguk, Pras dan Nova pun duduk di samping Gala. Tepat berseberangan dengan Jack dan JJ. Senyap, baik Ibra maupun Jingga masih mengamati Jack yang sepertinya sedang mengumpulkan keberanian memulai pembicaraan. Kalau kamu masih tidak bisa buka mulut, biar aku yang akan sampaikan ke Manda. Tegur Jingga yang merasa jengah. Enggak, saya sendiri yang akan mengakui semua ke dia. Jack langsung menggeleng. JJ merangkul lengan Jack yang kaku saking gugupnya. Meyakinkan ayah dari calon anaknya itu, kalau apapun yang terjadi dia akan terus berada di sampingnya menghadapi semua resiko dari kesalahan mamanya. Jack menatap Nova dengan mata memerah. Jantungnya berdegup menggila, sakit bukan main dihantam rasa bersalah. Kamu membuatku takut, Jack. Kenapa menatapku seperti itu? Apa ada yang salah denganku? Tanya Nova malah ikut deg-degan. Terlebih mereka semua juga tampak tegang. Bukan kamu yang salah, tapi aku, ndak. Sahutnya dengan suara serak. Haish, ndak lagi. Untung JJ tidak sampai cemburu dan salah paham dengan sebutan ngawurmu itu. Protes Nova gedek. Karena nama aslimu bukan Nova, tapi Amanda Ayudia Septian. Kamu tidak ingat, dulu saat kecil aku memanggilmu ndak. Nova tertawa aneh dengan tatapan bingungnya ke Jack yang sudah hampir menangis. Dia celingukan, tapi mereka juga diam seperti membenarkan guyonan konyol Jack barusan. Amanda, siapa? Panggilan saat kecil. Dia mengernyit mencoba menelaah lagi. Kamu dulu mengenalku. Begitu maksudnya. Angguk Jack. Aku melihatmu dari bayi baru lahir, sampai umur 5 tahun ketika kita terpisah dan kamu hilang tanpa mereka temukan lagi. Pras menoleh menatap pacarnya yang diam tercengang. Wajah Nova seketika kaku. Tidak, Jack bukan sedang ngelantur. Bagaimana dia bisa tahu, kalau saat umur 5 tahun dirinya ditemukan oleh keluarga angkatnya di jalanan? Kamu tahu soal keluarga kandungku. Tahu asal-usulku. Memanggil Nda juga bukan iseng, tapi karena memang itu nama asliku. Amanda, cicit Nova mulai keder. Kaget sekaligus was-was pada sosok Jack, yang ternyata menyembunyikan sesuatu tentang cerita hidupnya yang terhapus ingatannya. Aku tahu semua hal tentang hidupmu. Semuanya. Tentang asal-usulmu, keluarga kandungmu, keluarga angkat, sindikat narkoba, hingga kamu jadi bagian mereka di sini. Tolong dengarkan pengakuan salahku kali ini. Ndak. Beber Jack makin membuat otak Nova seperti lumpuh untuk sekedar memahami perkataan Jack yang bahkan segamblang itu. Dia mulai sibuk menebak,
siapakah pria yang selalu berambut gondrong dan bersikap lembut layaknya abang ke dirinya ini? Jadi, sejak awal kamu tahu apapun tentangku. Bahkan, bagian dari memori yang aku sendiri sudah tidak ingat. Nova menelan sesaknya. Begitu Jack mengangguk, Nova tertawa lirih dengan bibir gemetar dan mata memburam panas. Masih berharap mereka sedang membuat perang, tapi bahkan bosnya juga tampak bungkam menanggapi serius. Siapa kamu sebenarnya, Jack? Kenapa bisa tahu tentang keluargaku? Tanya Nova akhirnya melanjutkan drama mereka ini. Aku kakak tirimu, tapi orang tua kita cerai hanya 2 tahun setelah mereka menikah. Di tahun yang sama ketika papamu meninggal karena kecelakaan, sedang kamu menghilang entah kemana. Kamu anak dari Arya Septian dan Trisnawati. Merekalah orang tua kandungmu, ndak? Kakak tiri. Nova tampak begitu syok. Matanya yang menatap Jack nanar, melelehkan bening tanpa bisa tertahan. Dia menggeleng. Tertawa pelan, tapi justru tercekik oleh tangisan. Pras meraih tangan Nova yang gemetar mencengkram sofa. Sumpah, mereka tidak tega melihatnya seperti itu. Sementara Jack membalas tatapan Nova dengan air mata bersalahnya. Maaf, gumamnya lirih. Pras, dia bohong, kan? Kalian sedang mengerjaiku, kan? Ini hanya bercanda, kan? Nova menoleh ke Pras yang hanya bisa menggenggam tangannya, tanpa bisa menjawab apapun. Dia juga hancur melihat pacarnya seperti ini. Bos, jangan cuma diam. Ini bahkan sama sekali tidak lucu. Jack mana mungkin kakak tiriku? Iya, kan? Nova beralih meminta jawaban dari Jingga. Sayang, bosnya yang biasa dingin itu pun malah menatapnya kasihan. Nova menunduk menutup wajah penuh tangisnya. Kakak tiri. Sejak awal Jack tahu semua tentangnya, tapi diam seolah baru kenal. Kenapa? Sebentar. Dia langsung mendongak menatap Jack penuh selidik begitu ingat kejadian tadi siang di rumah sakit. Mulai paham, kenapa Mama Jack yang sinting itu langsung menjerit histeris ketakutan mengiranya hantu Trisna. Jadi ini kenapa mamamu tadi di rumah sakit langsung ketakutan mengira aku hantunya Trisna? Tanyanya. Iya, angguk Jack makin membuat perasaan Nova campur aduk. Dia bahkan merasa sinting, karena papanya dulu pernah menikahi jalang mengerikan seperti Maya. Kalau begitu bilang padaku. Kenapa mamamu ketakutan hantu Trisna akan menuntut balas dan merebut lagi hartanya? Jangan bilang mama kandungku Deep and Asteris mamamu. 2 tahun sudah cerai. Apakah mamamu menikah dengan papaku karena harta? Bagaimana bisa papaku menikahi J Asteris L Asteris gila seperti mamamu? Lontar Nova mulai kritis dengan segala praduga buruk di kepalanya. Enggak, ini bukan lagi praduga. Karena setelah itu bosnya tampak sangat marah ke Jack. Berarti mereka semua juga sudah tahu. Nova menggeram melihat Jack yang bungkam tidak menjawab pertanyaannya. Hanya tatap gusar dan wajah tegangnya. Iawap, bentak Nova keras. Cerita awal kamu pasti sudah mendengar, tentang mamaku yang dihamili Ramon tapi tidak dinikahi. Malah ditabrak sampai nyaris mati dan bayinya lahir prematur. Orang tuamulah yang menyelamatkan kami waktu. Membiayai semua biaya perawatan, kemudian juga memberi tempat tinggal dan pekerjaan ke mamaku. Papa mamamu adalah orang baik yang tulus menganggap kami keluarganya. Bukan menjawab pertanyaan Nova, Jack malah mulai menceritakan dari awal kisah orang tua mereka. Nova diam, mati-matian mencoba meredam emosinya. Karena tahu seperti apapun alurnya, akan berakhir tragis seperti dugaannya sekarang. Orang tua kita hidup layaknya saudara. Aku juga dianggap anak sendiri oleh mereka, karena mamamu sudah lama menikah tapi belum juga hamil. Sampai kemudian kamu lahir. Amanda Ayudia Septian, itu nama pemberian orang tuamu. Sayangnya saat usiamu baru 3 tahun Tante Trisna meninggal karena terpeleset di balkon. Tak lama papamu dan mamaku memutuskan menikah. Tapi hanya 2 tahun kemudian mereka cerai. Mama membawaku pergi dari rumah kalian. Sedang kamu tinggal dengan papamu. Nova menangis tergugu ketika akhirnya tahu asal-usulnya, nama aslinya, dan orang tua kandung yang sama sekali tidak lagi diingatnya. Tapi, kenapa malah setragis ini?
Maaf. Jack menatapnya dengan bahu berguncang menahan tangis bersalahnya. Mamaku bukan orang baik. Dia menguras semua harta papamu sebelum cerai, dia meninggalkan kalian dalam keadaan bangkrut dan tertimbun hutang. Maaf, ndak. Saat itu aku tidak tahu apa-apa. Setelah tahu kebusukan mamalku pun, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak sehari pun bisa aku lewati dengan tenang, karena rasa bersalah ini. Memikirkan sesulit apa hidup kalian, setelah semua kekayaan Papa Arya dicuri oleh mamaku. Karena itulah setelah dewasa aku mulai berusaha mencari keberadaan kalian, tapi justru kabar miris yang kudapat. Tak lama setelah cerai, papamu meninggal karena kecelakaan. Kamu juga menghilang entah kemana. Tidak ada yang tahu kemana perginya kamu. Maaf. Saat Jack terisak dengan permintaan maaf dan rasa bersalahnya, Nova malah diam menatap pria yang ternyata pernah jadi kakak tirinya itu datar. Saking sakitnya, dia seperti mati rasa. Telinganya berdengung mendengar cerita setragis drakor yang sering ditontonnya. Sedang air matanya mengalir deras tanpa suara. Sakit yang sebenarnya itu adalah ketika tahu dia dibohongi habis-habisan oleh Jack. Pria baik yang tulus dia sayangi layaknya kakak sendiri. Bukan berarti dia tidak marah mendengar perlakuan busuk J*L*N Sinting yang ternyata jadi penghancur keluarganya. Tapi, memori tentang masa kecil dan orang tuanya itu benar-benar telah terhapus dari benak Nova. Justru kenangan bagaimana awal pertemuannya dengan Jack, JJ, Pras, dan mereka semua yang terpatri lekat. Sengaja selalu dia ingat, supaya tak lagi terluka oleh trauma hidupnya. Bagaimana selama bertahun-tahun melewati hari-hari mereka bersama dengan segala suka dukanya. Tapi, ini apa? Lagi-lagi Nova harus menelan kekecewaannya, karena Jack ternyata tidak setulus yang dia kira. Jadi yang sebenarnya mamaku bukan mati kepleset, tapi memang sengaja dibunuh mamamu. Tanyanya. Sumpah, ndak. Kalau soal itu aku juga baru tahu tadi di rumah sakit, saat mama kumat setelah ketemu kamu yang dikira mamamu. Jawab Jack. Tapi, selama ini kamu menutupi semua dariku, si *L*N. Kamu menyembunyikan kejahatan mamamu. Teriak Nova menuding Jack dengan tangisnya yang pecah. Jahat kamu, Jack. Aku tulus menganggapmu teman. Menyayangimu seperti abang, dan setiap hari kita semua lalui layaknya keluarga. Tapi, nyatanya apa? Aku hanya kamu bodohi dan jadikan bahan tertawaan. Nova menangis meraung. Histeris dengan rasa sakit yang luar biasa mencekiknya. Pras berusaha memeluknya, tapi Nova berontak tidak mau didekati siapa lagi yang bisa dia percaya sekarang. Sedang yang sudah bertahun-tahun sejak awal menjadi teman dalam hidup dan hampir matinya justru ternyata pengkhianat. Anak dari pemain mamanya dan sengaja mendatanginya untuk menonton kisah tragis hidupnya. Ngestetete kamu, Jack. Lalu apa maumu datang mencariku? Mau memastikan sehancur apa hidupku karena kebiadaban kalian, Puas kamu sekarang. Kalian berdua hidup bergelimang harta, sedang orang tuaku mati mengenaskan dan hidupku berantakan. Kamu pasti tahu kan seperti apa nasibku setelah hilang dan ditemukan keluarga keparat itu. Nova menatap sinis Jack yang menunduk tergugu. Tangisnya tidak bisa berhenti, manakala ingat semua kehidupan pilunya. Aku dipungut dan dijadikan babu di rumah mereka. Kelaparan dan tidak pernah sehari pun terlewati tanpa makian dan pukulan. Aku dipaksa jadi pengamen, jadi pencuri, jadi jambret yang kadang babak belur dipukuli orang saat ketahuan. Sedang kalau pulang tidak bawa uang, aku juga menderita di tangan mereka. Pernah tidak kamu saat hujan petir, basah kuyup, dan kelaparan tapi dikunci di luar karena pulang tanpa uang? Aku sering. Nova memukul-mukul dadanya dan menarik kaosnya saking emosi. Di mana kalian ketika aku melewati semua itu? Kamu dan mamamu makan enak, tidur di kasur empuk dan berselimut hangat. Menikmati hidup sebagai orang kaya dengan harta rampasan dari kami. Terkutuk kalian. Aku akan meminta Tuhan menghukum kalian. Lihat saja, hidup kalian berdua akan lebih mengenaskan dari kami. Tidak, tidak. Nova menggeleng mengusap kasar air matanya.
Aku dengan tanganku sendiri yang akan balas HJ*L*B entet gila satu itu. Dia harus membayar nyawa mamaku, juga penderitaanku dan papaku. Aku akan menyiksanya sampai mati pelan-pelan dengan cara paling menyakitkan. Teriak langsung bangun dari duduknya hingga mengagetkan mereka. Nova, Pras menyambar tangan pacarnya, tapi ditepis kasar. Lepas. Kenapa? Kamu juga mau membelanya? Atau jangan-jangan kamu juga sudah tahu soal ini sejak lama, Pras? Tuduh Nova dengan mata nyalangnya. Kepercayaannya telah dihancurkan. Trauma itu makin membuatnya tak ingin lagi mempercayai siapapun. Susah payah dia melawan kecemasannya demi bisa menaruh kepercayaan kalau Jack dan mereka adalah orang baik. Tapi, nyatanya dia hanya dijadikan bahan lelucon. Aku tidak tahu apa-apa, Fa. Sumpah. Jack hanya pernah bilang kamu mirip adiknya yang hilang saat kecil. Jadi dia memintaku jangan salah paham, kalau punya perhatian lebih ke kamu. JJ juga tidak mempermasalahkan itu. Makanya aku juga tidak cemburu meski Jack sering bercanda denganmu, mengajakmu ngobrol lama, atau membelikan apapun makanan kesukaanmu. Jelas Pras supaya pacarnya tidak makin punya pikiran ngawur. Jadi, kamu juga sudah tahu sejak lama kan, J. Nova menatap sinis ke perempuan hamil yang sudah dianggapnya kakak sendiri itu. Maafkan aku, Fa, ucap JJ sebegitu menyesalnya karena terpaksa harus ikut menutupi semua, hingga sekarang itu melukai Nova. Bagaimana rasanya? Pasti J*K banget kan setiap hari harus bersama mantan pencuri dan jambret sepertiku. Cibir Nova terkekeh kecewa. Enggak. Kami mana mungkin punya pikiran seperti itu, Fa. Justru, aku lupa. Pria yang menghamilimu itu bahkan jauh lebih menj**kan. Anak jalang murahan, pem**H, perebut S**am dan harta orang. Dia dibesarkan dengan menikmati uang haram. Anak iblis betina serakah yang datang dengan wajah munafik sok baiknya, hanya untuk melihat dan menikmati penderitaanku. Sahut Nova menyela ucapan JJ yang menangis mendengar ucapan jahat untuk Jack. Kalau salah paham ke Jack, Fa. Dia bukan orang seperti itu. Jack terus mencarimu, karena ingin menebus kesalahan mamanya dan memastikan kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Coba bayangkan jika kamu jadi aku, apakah masih baik-baik saja? Aku menutup rapat cerita masa laluku, karena malu pernah jadi maling dan jambret. Bahkan, hampir dijual. Terpaksa hidup di kubangan kotor jadi kurir N**B*. Sampai beberapa kali hampir sekarat dihajar mereka, karena berusaha kabur. Bilang padaku, J, bagaimana perasaanmu jika berada di posisi itu? Aku bahkan sampai tidak mau menikah, karena trauma dan tidak ingin dikorek masa laluku. Dan ternyata itu semua karena ulah mama dia yang jalang bangsat sialan itu. 8 tahun dia mengawasiku. Mau apa lagi? Teriak Nova melotot mengalihkan tatapannya ke Jack. Hanya ingin minta maaf, memastikan kamu selamat dan hidup dengan baik, juga mengembalikan semua apa yang mamaku ambil dari kalian, jawab Jack. Tidak perlu. Aku hanya mau nyawa J*L*Sinting itu. Dan kamu. Enyahlah jangan muncul lagi di hidupku. Sanggup, seru Nova. Jack diam. Nova terkekeh, lalu melangkah hendak keluar dari sana. Lagi-lagi Pras menghadang, karena khawatir pacarnya akan bertindak bodoh dalam kondisi emosi yang meledak-ledak. Tunggu dulu, Fa. Mau kemana? Kemana? Tentu saja menyeret keluar jalan sialan itu dan menyiksanya sampai mati sebagai ganti nyawa kedua orang tuaku. Minggir, Pras. Nova mendorong Pras kasar. Nda, panggil Jack panik. Berhenti memanggil Kunda dengan mulut sialanmu itu. Bentak Nova ke Jack yang menyusul berdiri di samping Pras. Kenapa? Takut aku memburu mama J*L*ngemu itu. Jangan pikir aku tidak berani duel denganmu. Mati pun aku akan tetap menyeret mamamu untuk membayar semuanya. Tiba-tiba Jack berlutut di hadapan Nova. Menunduk tanpa mampu menunjukkan wajah penuh sesalnya. Namun, Nova malah tertawa sinis. Mau memohon ampun untuk mamamu, supaya aku tidak membunuhnya.
Boleh, tukar dengan nyawamu. Satu lagi, serahkan anakmu saat JJ melahirkan nanti. Biar aku buang ke jalanan sana dan kelak merasakan penderitaan yang aku alami. Adil, kan? Itu harga yang harus kamu bayar, kalau kamu masih ingin melindungi ibu J*L** ngemu itu. Sanggup. 6 hours later. Bab 91. Nova menggila. Trauma itu nyata. Nova yang selama ini selalu bertingkah konyol, serampangan, dan seolah tanpa beban. Nyatanya menyimpan luka yang begitu mendalam. Dia yang biasanya paling bisa mengerti orang lain, adalah gadis malang yang selalu memeluk kesakitannya sendirian. Jiwanya selalu kesepian, namun justru jadi yang paling berisik sekaligus ramah ke orang. Nova yang tidak pernah ragu menolong dan merangkul orang lain, adalah gadis yang biasa menghadapi kesulitannya seorang diri sejak kecil. Mereka orang terdekatnya pun tidak pernah tahu, sekuat apa Nova selama ini berusaha untuk bisa terlihat baik-baik saja. Mentalnya dihancurkan oleh orang-orang biadab yang merusak hidupnya sejak kecil. Itu seperti mimpi buruk yang selalu menghantuinya hingga kini. Merasa kotor karena pernah hidup di kubangan N***. Mereka mana paham beban metalnya setiap kali ingat, bagaimana dulu dia dimaki dan dipukuli ketika tertangkap tangan menjambret. Padahal Nova pun melakukannya karena terpaksa. Serba salah. Pulang tak bawa pulang kena hajar, sedang saat ketiban apes ketahuan pun dia juga dipukuli habis-habisan. Bersyukur Tuhan mempertemukannya dengan orang-orang baik. Para konglomerat yang bahkan lebih punya hati dibanding para manusia B di luar sana. Jalan yang mereka lalui memang penuh darah dan bertaruh nyawa, tapi Nova senang bisa jadi salah satu bagian dari mereka. Di sini dia menemukan kehangatan keluarga yang tak pernah dirasakannya. Sayang, kini semua malah kembali hancur dalam sekejap oleh fakta menyakitkan dari pengakuan Jack. Bagaimana Nova tidak mengamuk jika orang yang mengecewakannya adalah sosok pria baik dan tulus yang dianggapnya abang sendiri. Tidak salah, Jack memang abang tirinya. Anak dari J*L*N yang mamanya dan jadi sumber petaka kehancuran keluarganya, juga penderitaan hidupnya. Ambil nyawaku, kalau memang itu bisa mengobati luka hatimu. Siksa aku sepuasmu, karena B*J*N sepertiku memang pantas mendapatkan balasan itu. Tapi Fa, jangan libatkan JJ dan anak kami. Cukup aku dan mamaku yang akan menanggung semuanya balasannya. Aku mohon, ucap Jack menghibah. Wah, mengharukan. Padahal saat mamaku mati di N*H, aku juga belum genap 3 tahun. J*L*N itu juga seorang ibu, memangnya memikirkan nasibku. Setelah mamaku menyelamatkan dia dari kematian dan anaknya yang prematur, justru membalas dengan membuatku jadi anak piatu. Luar biasa ngestet ibumu. Cibir Nova. Maaf, ndak. Kamu pikir aku tidak tega membalasmu, ngestet. Buff Nova menghantamkan kepalan tangannya ke wajah Jack hingga terjungkal. JJ dan Pras sudah mau melerai, tapi berhenti oleh peringatan dari Ibra. Siapapun jangan ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri urusannya. Karena itulah tak satu pun yang mendekat saat Nova menghajar Jack habis-habisan. Sementara Jack sendiri juga pasrah membiarkan dirinya jadi samsak pelampiasan amarah adik tirinya itu. Tak cuma menjotos, tapi juga menendang dan mendorongnya kasar sampai tubuh Jack berkali-kali tersungkur setelah menghantam perabotan di ruang kerja bos besar mereka yang kini berantakan. Nova menyambar kerah ke meja Jack, lalu mencengkramnya kasar mendekat. Bagaimana rasanya membodohiku selama 8 tahun ini, ha? Semenyenangkan itukah tertawa di belakangku? Menganggapku si paling munafik yang sok pantas berada di lingkungan orang-orang baik. Padahal hanya menantan maling, jambret, dan kurir N*B*. Saat aku di N habis-habisan oleh keluarga Pras, kamu pasti bersorakan. Desis Nova tepat di muka Jack yang terus menggeleng tidak membenarkan pikiran ngawur gadis itu. Tidak, justru aku merasa bersalah karena sudah membuatmu di posisi itu, ndak. Sanggahnya, pembohong, mulut L** kentet.
Buff Nova kembali menjotos muka Jack sampai kepalanya terhempas ke belakang. Saking kerasnya darah pun mengucur dari hidung Jack. JJ menangis melihat mereka saling menyakiti. Sumpah, sudah tak terhitung seberapa banyak kali dia pun mengingatkan Jack untuk jujur ke Nova. Sayangnya tidak didengar dengan alasan yang sama. JJ paham bagaimana sakitnya hati Nova, karena seandainya dirinya di posisi itu pun pasti tidak akan terima dibohongi selama 8 tahun. Maaf, ndak, gumam Jack, tapi Nova malah tertawa terkekeh dengan air matanya yang mengalir. Yang menghajar tangannya sendiri. Yang bonyok babak belur muka Jack, tapi Nova juga ikut merasakan sakitnya. Aku bahkan lebih sakit sudah memukul dan melukaimu seperti ini, Jack, karena aku benar-benar setulus hati menganggapmu kakak. Tapi, kenapa kamu bisa setega ini padaku? Salahku apa? Kalian tidak tahu, trauma ini membuatku sulit menaruh kepercayaan ke siapapun. Kenapa setelah aku sepenuh hati bisa menerima kalian sebagai bagian terpenting hidupku, malah sejahat ini menghancurkanku lagi? Jiwaku hancur, mentalku sakit, hatiku masih berdarah-darah, dan hidupku acak-acakan. Itu semua karena ibu jalanmu. Sekarang setelah aku bisa hidup tenang dan menemukan bahagia bersama mereka, ganti anak J*L*Eng sepertimu yang datang memporak-porandakan hidupku. B***ngestetete, teriak Nova dengan mata basah memerah yang melotot emosi. Tubuhnya gemetar hebat. Maaf. Berhenti minta maaf, pecundang. Kalau bukan karena hari ini kami tidak sengaja bertemu jalan gila itu di rumah sakit, aku bahkan sangat yakin kamu akan tetap bungkam seperti 8 tahun ini. Maaf, katamu. Lalu, menurutmu semua akan semudah itu selesai hanya dengan kata maaf? Pernah tidak kamu bayangkan bagaimana rasanya dibohongi habis-habisan orang terdekatmu? Sampai mati pun aku tidak akan pernah memaafkanmu, si *L*N. Perang mereka terperangah kaget melihat Jack menghantam lemari buku di belakangnya. Kaca pecah berhamburan ke lantai. Sementara tubuh Jack ambruk dan jatuh terduduk. Darah mengalir dari sikunya yang tergores pecahan kaca. Nova, aku tahu Jack salah sudah selama itu diam menutupi semua darimu. Tapi tolong, Va. Tolong sudah cukup, jangan menyakitinya begini. Dia tulus menyayangimu sebagai adik. Selama ini pun dia juga tersiksa rasa bersalahnya, ucap JJ berusaha menengahi keributan mereka. Namun, Nova justru menatapnya sinis. Selama ini aku menghormatimu bukan karena kamu lebih tua, J. Tapi, juga karena sifatmu yang dewasa, ngomong, dan selalu bersikap tegas. Tapi, ternyata aku salah, karena kamu juga sama saja jahatnya. Harta mengubah semua. Jack memberimu cinta, mengajakmu menikmati harta rampasannya. Karena itu kamu membelanya dan menganggap normal kelakuan pengecutnya. Cibir Nova dengan mulut pedasnya. Demi Tuhan, tidak seperti itu, Va. Pekik JJ tidak terima. 8 tahun dia membohongiku, J. 8 tahun dia punya kesempatan untuk jujur, tidak pernah Jack lakukan. Menyesal, merasa bersalah, takut aku benci dan jauhi. Itu hanya omong kosong dari mulut pengecutnya. Ah, pantas saja. Dia kan darah dagingnya Ramon. Nova malah makin menjadi dengan mulut tajamnya menghina Jack untuk melampiaskan sakit hatinya. Cukup, Va, teriak JJ. Bagaimana bisa cukup? Itu bahkan belum ada apa-apanya dibanding hinaan dan pukulan yang aku terima sepanjang masa kecil hingga menginjak dewasaku, si *L*N. Tahu apa kamu dengan jahatnya dunia yang pernah aku pijak di luar sana dulu? Berapa kali aku nyaris diperkosa dan babak belur dipukuli. Kamu tahu, di usiaku yang baru 9 tahun aku sempat dilecehkan oleh para preman. Coba bilang saat usiamu 9 tahun, hal pahit yang pernah kamu rasakan. Pernahkah kelaparan berhari-hari tidak dikasih makan, sedang aku yang banting tulang cari uang di jalanan? Pernahkah pulang tengah malam dengan baju compang camping dan babak belur karena nyaris dip *S*, tapi sampai rumah hanya ditanya uang tanpa ada yang peduli lukaku? Atau, pernahkah juga kamu karena sering dipecut hingga tubuhmu meninggalkan bekas seperti ini? Nova bahkan langsung
berbalik dan menarik naik kaosnya. Mereka terbelalak melihat beberapa bekas luka yang sepertinya tidak bisa hilang di punggungnya. Tangis JJ pecah. Bukan maksudnya menyepelekan trauma dan luka hati Nova. Hanya saja dia juga tahu, kalau selama ini pun Jack juga tidak baik-baik saja karena dihantui rasa bersalahnya. Jack sambil meringis berusaha bangun. Namun, karena nyeri di pahanya yang kena ditendang Nova membuatnya terhuyung dan jatuh lagi. Pecahan kaca di lantai menancap di telapak tangannya. Pras mendekat membantu Jack mencabut pecahan kaca dari elapaknya, lalu menekan luka yang mengucurkan darah itu dengan segenggam tisu. Bangun! Pras memapah Jack berdiri. Dia juga marah pacarnya dibohongi seperti ini, tapi Pras juga tahu kalau selama ini Jack tulus memperlakukan Nova seperti adik sendiri. Kita duduk dan bicara baik-baik ya, Va. Bujuk Pras dengan tatapan ibanya ke Nova yang terlihat kacau dan hancur. Namun, lagi-lagi tangannya ditepis saat hendak meraih Nova. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dia mau berlutut atau menangis darah sekalipun untuk mengemis supaya mamanya diampuni, tidak akan ada gunanya. J*L*M*R*H*N itu tetap harus membayar dengan nyawanya. Dan dia, Nova menuding ke muka Jack, enyahlah dari hadapanku. Jangan pernah lagi menampakkan muka M*N*F** kamu itu. Desis Nova. Nda, kelak Nova menamparkan keras muka Jack dengan raut jengahnya. Matanya mendelik bengis. Benar-benar. Berbanding terbalik dengaran mereka yang biasanya tertawa lepas dan mengobrol bersama. Jangan sebut nama itu dengan mulut B*S** kamu. Bagaimana bisa kamu seperti tanpa beban, setiap kali memanggilku dengan nama itu? Tidakkah itu mengingatkan kamu tentang orang tuaku yang sudah dibunuh dan celaka oleh kebejatan mamamu? Jalan sialan, lebih menjeasteriskan dari Fiona dan Kila, bahkan lebih seneng dari mamanya Bang Fian. Benar kata Ramon, kamu mewarisi darah pecundangnya dan keserakahan mamamu. Pantas bisa petantang-petenteng naik mobil sport dan traktir kami di restoran elit. Ternyata dari uang H*R*M hasil maling harta orang tuaku. Enggak malu. Cemooh Nova seakan belum puas menghina Jack yang terus diam. Nova, tegur Pras lirih. Inilah alasan sebenarnya kamu tidak pernah mau jujur padaku. Takut mamamu aku balas dan tidak mau kehilangan harta yang sudah biasa kamu nikmati. Lanjut Nova terkekeh sinis. Semua harta yang diambil mamaku dari kalian, sudah aku pisah dan siap kembalikan ke kamu. Termasuk restoran tempat dulu kita makan dan kamu bertemu kakak angkat bangsatmu itu. Bisnis itu mamaku rintis dengan memakai uang papamu. Jadi sejak mental mamaku terganggu dan hartanya aku yang atur, semua sudah aku pisah dengan audit keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jelas Jack, tentu saja aku akan mengambil semua yang sudah dimaling mamanmu. Sekaligus menagih hutang nihwa mamaku. Penderitaanku dan papa, semua akan aku perhitungkan satu persatu. Paham? Nova menyeringai, lalu berbalik hendak pergi. Jack terlatih menghadang di depannya. Beri aku sedikit lagi waktu untuk. Buff Nova menendang satu kaki Jack hingga berlutut dengan dengkul kanannya. Mereka terkesiap kaget melihat Nova sudah menggenggam pisau lipatnya, lalu ditekan di leher Jack dengan nafas terengah. Kamu sudah mengulur waktu 8 tahun dengan tetap bungkam padaku, demi melindungi jalan sialan itu. Apa itu masih kurang? Tanya Nova jengah. Jack menggeleng pelan. Aku sudah menyebutkan harga yang harus kamu bayar, jika masih kuku ingin aku mengampuni jalan mamaku itu. Kalau kamu sekarang menghalangiku untuk menyeret mamamu dan membuat perhitungan, itu berarti aku anggap kamu menerima harga dariku. Yang kemudian Nova lakukan tak urung membuat jantung mereka mencelos. Gadis itu benar-benar menancapkan ujung runcing P*S*U lipatnya ke perut Jack. Jack, teriak JJ panik, tapi Jingga lebih dulu mencekal lengannya saat hendak menghambur mendekat. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri masalah ini. Tegasnya. Tapi, Jack bisa mati, bos. Seru JJ ketakutan. Bukankah dia memang pantas mendapatkan itu? Kalau kamu jadi Nova,
apakah akan menganggap selesai dengan permintaan maafnya? Jangan egois hanya karena dia pacarmu. Cecar Jingga. Ibra beranjak bangun dari duduknya, lalu melangkah mendekati Nova yang masih menatap Jack dengan mata menguar marah. Padahal meski tidak merintih, tapi Jack sudah meringis gemetar. Darah merembes dari T*S*kan pisau yang masih menancap di perutnya. Sakitmu sekarang bahkan tidak ada apa-apanya dibanding dengan sakit hatiku, karena sudah kamu bodohi selama ini. Ketulusan dan kepercayaanku kamu anggap lelucon SMPH. Mulai detik ini, kamu adalah musuhku. Selamanya jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Mamamu pasti akan mati di tanganku. Ucap Nafa dengan suara serak dan air mata yang kembali meleleh. Nyatanya, dia juga kesakitan saat menyakiti Jack. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Ibra meraih tangan Nova dan mencabut tikaman dari perut Jack. Gala dan Pras buru-buru menangkap tubuhnya yang terhuyung nyaris terjengkang. Sementara Ibra tanpa disangka justru mengarahkan pisau belepotan darah itu ke dadanya. Nova menelan ludah kasar. Terisak di hadapan pria yang telah berjasa besar dalam hidupnya dan sangat dihormati itu. Pak Bos. Cicitnya lirih, lebih. Tangannya yang menggenggam pisau di dada bosnya tampak tremor. Sakit, Pak Bos. Nasib saya kenapa begini banget? Salah saya dan orang tuaku apa sampai diperlakukan sekje ini? Apa masih kurang luka dan penderitaan saya selama ini? Jack, tega banget dia membohongiku begini. Ucapnya menangis tergugu. Tangannya luruh dan pisau itu pun terjatuh ke lantai. Seperti anak kecil mengadu ke papanya sambil menangis. Begitulah Nova sekarang. Ibra menghela nafas panjang. Menatap Iba gadis malang yang sudah bertahun-tahun mengabdi jadi anak buahnya, bahkan jadi sahabat baik Jingga itu. Tanpa diduga Ibra mendekat dan memeluk Nova. Mengelus lembut kepala gadis yang kini menangis pilu itu. Kamu pasti akan bisa membalasnya. Aku sendiri yang akan mengantar perempuan itu ke hadapanmu. Soal Jack, aku tahu kamu masih terluka karena kepercayaanmu justru dipermainkan. Tapi Jack tulus menyayangimu sebagai adik dan bukan sekedar pura-pura dengan rasa bersalahnya. Aku tetap berharap setelah nanti kamu bisa berdamai dengan lukamu, kamu mau memaafkan dan menerima Jack lagi sebagai teman sekaligus kakak. The Village of St. Anton, Tirol, Avusturya.